Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video tutorial pembuatan pola kebaya Kartini menggunakan aplikasi CAD RPDGS dalam mata kuliah CAD Pattern Making. Sebelumnya, perkenalkan saya Hazefi Atilaizal AZ MPD selaku dosen pengampu mata kuliah CAD Pattern Making. Hal-hal yang akan dibahas pada video kali ini yaitu penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian konsep kebaya Kartini, desain struktur dari kebaya Kartini, serta proses pembuatan pola kebaya Kartini menggunakan aplikasi CAD RPDGS. Sesuai dengan RPS pada mata kuliah CAD Pattern Making, pada pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menggambar pola kebaya dan kamisol menggunakan CAD dengan aplikasi RPDGS. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada video tutorial kali ini yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami karakteristik kebaya Kartini. Yang kedua, mahasiswa mampu menggambar pola kebaya Kartini menggunakan CAD Pattern Making dengan aplikasi RPDGS secara sistematis dan tepat. Nah, sebelum itu, apakah Ananda pernah melihat atau menghadiri suatu upacara resmi atau perayaan nasional? Nah, pada perayaan tersebut, kita sering melihat wanita Indonesia menggunakan busana tradisional yang dipadukan dengan kain batik. Nah, busana tersebut dinamakan kebaya. Kebaya di Indonesia memiliki beragam jenis. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kebaya Kartini. Kebaya Kartini adalah jenis kebaya klasik Jawa yang dinamakan dari pahlawan kita R.A. Kartini karena sering dikenakan oleh beliau pada masa hidupnya di abad ke-19. Beliau menjadi simbol perjuangan emansipasi wanita. Adapun karakteristik dari kebaya Kartini ini yaitu yang pertama siluet lurus dan longgar, yang kedua leher berbentuk V tanpa kerah, yang ketiga bukaan depan, front opening, yang keempat tanpa obi atau kain tambahan, yang kelima panjang hingga menutupi pinggul, yang keenam lengan panjang lurus, yang ketujuh hiasan minimalis. Desain struktur dari kebaya ini yaitu menggunakan keras setali, lengan suai, menggunakan kancing kait, bagian tengah muka lancip, terdapat belahan depan, kupnat pada bagian pinggang depan dan belakang, kupnat sisi, serta lebar lidah 4 cm. Pola kebaya Kartini yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu bersumber pada pola Soekarno 2015 pada buku penuntun membuat pola busana tingkat mahir. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan pola kebaya Kartini meliputi desain kebaya Kartini, pola dasar bagian depan dan belakang, serta pola dasar lengan. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai konsep dasar dari kebaya Kartini. Selanjutnya, kita akan masuk pada langkah-langkah pembuatan pola kebaya Kartini menggunakan aplikasi CAD RPDGS. Ukuran yang dibutuhkan adalah yang pertama panjang kebaya 75 cm, kedua tinggi panggul 17 cm, yang ketiga lingkar panggul 92 cm, yang keempat panjang lengan 54 cm, yang kelima lingkar ujung lengan 22 cm. Nah, langkah pertama kita membutuhkan pola dasar badan bagian depan dan bagian belakang. Kita mulai dengan membuat panjang kebaya. Karena pola ini sudah sampai pinggang, kita hanya akan meneruskan untuk bagian bawah, berarti panjang kebaya kita kurangi dengan panjang punggung, lalu kita kurangi 1,5 cm pada bagian untuk menentukan lingkar leher pada bagian belakang, dan didapat 35,5 cm. Kita klik dari pinggang ke bawah 35,5 cm, lalu kita tentukan tinggi panggul 17 cm, pastikan bintangnya muncul dari atas ya. Lalu kita arahkan ke bagian panggul, di mana bagian panggul 92 dibagi 4 dapat 23 cm. Karena ini pola bagian depan, kita tambahkan 1, berarti 24 cm. Lalu pada bagian bawah ukurannya sama dengan ukuran lingkar panggul, namun kita tambah 1 cm untuk kelonggaran, berarti 25 cm. Lalu kita hubungkan
Nah, sebelumnya kita akan memberikan keterangan untuk pada titik-titik tertentu untuk memudahkan kita dalam pembuatan pola. Oke, karena sesuai dengan desain, sisi pada kebaya itu adalah lebih pendek daripada bagian tengah muka, maka kita akan naikkan 10 cm pada bagian sisi. Kita mulai dari titik D, pastikan bintang yang muncul dari bawah, ya, lalu kita arahkan ke titik C. Oke, lalu kita lanjut untuk membuat kupnat. Kita turunkan sepanjang 13 cm. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat lidah kebaya. Lidah kebaya kita buat 4 cm, lalu kita arahkan ke bagian atas. Kita ini sebagai garis bantu, tidak apa-apa, kita buat saja 90 terlebih dahulu. Nah, untuk pada bagian bawah ini, kita akan menyamakan bentuknya, karena ketika dilipat dia harus bertemu, ya. Makanya kita gunakan mirror. Dari titik C kita arahkan ke atas, lalu kita akan klik sini, ya. Ini titik E, kita beri nama titik E terlebih dahulu. Oke, kalau kita mirrorkan dari titik C ke titik E sehingga bentuknya akan sama. Oke, lalu kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, untuk bagian seperti ini kita akan menghapusnya dengan Ctrl F, di mana kita akan menghapus sisa pada bagian garis ini. Kita klik pada dua garis yang bersambungan. Nah, setelah itu terhapus dengan sendirinya. Oke, kita lanjut untuk membuat bagian atas, yaitu kita akan membuat lidah kebaya. Sebelumnya kita akan mengukur dulu menggunakan compare length lingkar leher pada bagian belakang. Nah, kita dapat di 7,36. Ya, kita menggunakan angel line untuk membuat lidah kebaya. Nah, kita akan beri dulu keterangan pada titik-titik yang akan kita gunakan untuk membuat lidah kebaya. Oke, kita akan menggunakan angel line. Kita mulai dari titik F ke titik G, kita arahkan ke atas. Nah, kita klik di bebas, lalu kita buat 7,36 sesuai dengan ukuran garis leher belakang. Nah, sudutnya kita buat 90 derajat. Nah, lalu kita beri keterangan titik H. Nah, kita akan membuat lebar dari lidah kebaya. Kita mulai dari titik H, lanjut titik F, kita arahkan bebas. Lebarnya adalah sekitar 4 cm. Ya. Ini adalah titik 270. Nah, oke, lalu dari titik F ke H kita akan buat pada garis ini lebarnya sama 4 dan sudut 90 derajat. Nah, setelah itu kita akan membuat atau menyambungkan garis lipatan lidah kebaya ini. Sebelumnya kita turunkan dulu sepanjang 11 cm, pastikan bintangnya dari garis lingkar leher bagian depan, ya. Lalu kita arahkan ke titik ini, lalu kita beri keterangan.
Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat garis dari titik K ke bagian atas. Nah, kita akan mengukur terlebih dahulu. Ukurannya adalah dari titik I ke titik K. Kita gunakan measurement 27,7. Ya, ini adalah garis yang akan kita buat sebagai garis lipatan lidah. Banyak 27,7. Kita arahkan ke depan pada lidah kebaya, lalu kita akan memirrorkannya untuk lapisan kebaya ini ke atas. Lalu kita copy semua garisnya, kita samakan ke E. Lalu untuk bagian ini kita akan menghapus garis sisanya dengan eraser atau V, Ctrl V saja. Kita klik bagian yang menghubungkan itu, lalu kita selanjutnya kita ubah garis-garis ini dengan menggunakan set curve color and type. Kita tentukan mana garis bantu dan mana garis pola. Oke. Sebelumnya kita juga harus merubah warna dari garis pola ini ya, menggunakan set curve color and type. Oke, selesai pola bagian depan. Lalu kita akan lanjutkan pada pola bagian belakang. Kita mulai untuk menentukan panjang tadi 35,5 cm. Sebelumnya kita ubah dulu. cm, lalu kita turunkan 17 cm, arahkan ke bagian belakang, berarti 22 cm, karena pada bagian belakang kita kurangi 1, bagian ini tetap, berarti kita tambahkan 1, 23 cm, kita arahkan ini. Oke, lalu kita beri keterangan. Oke. Nah, terlihat di sini panjang sisinya tidak sama, maka kita akan samakan dengan panjang sisi pada bagian depan. Berarti dari titik C kita naikkan 10 cm, lalu kita arahkan ke titik B. Nah, setelah itu kita buat garis cognate, turunkan 13 cm, dan oke, lalu
seperti tadi kita ubah garis polanya menggunakan set curve color and type ya, karena ini adalah bagian belakang, dia tidak terputus, atau ini adalah lipatan kain. Kita beri bagian belakang kita warnai biru. Oke, setelah itu kita akan potong garis ini. Oke, dan selesai membuat pola kebaya depan dan belakang. Setelah ini kita akan memperfect pola bagian depan. Klik. Oke. Lalu kita angkat menggunakan hand tool. Arahkan bagian sini, lalu kita lakukan hal yang sama untuk bagian belakang. Oke, pola kebaya badan depan dan belakang selesai. Baik, selanjutnya kita akan membuat pola lengan untuk kebaya Kartini. Pertama, kita buat 54 cm ukuran panjang lengannya, lalu kita buat ukuran tinggi puncak lengan, di mana ukurannya adalah panjang bahu ditambah 1, 13 cm, lalu kita arahkan ke kiri atau ke kanan. Ini hanya sebagai garis bantu. Kita buat 25 cm, lalu kita beri keterangan di titik-titik yang diperlukan. Nah, untuk membuat lingkar kerung lengan di lengan, kita membutuhkan ukuran lingkar kerung lengan pada badan. Kita gunakan compare length untuk mengetahui ukuran tersebut. Kita klik lingkar kerung lengan pada bagian badan depan, lalu kita tambahkan lingkar kerung lengan pada bagian belakang, didapat 44,8. Kita gunakan tools kompas. Kita bagi 44,08 dibagi 2 sama dengan 22,4. Kita arahkan ke garis bantu, kita buat 22,04. Didapatlah garis ini. Lalu pada garis B, yaitu ujung lengan, kita buat 11 cm. Lalu kita arahkan titik ini, kita beri nama titik D. Kita sambung dari titik E ke titik D. Lalu kita gunakan divider dan kita gunakan angel line, gunanya untuk membuat garis sisi ini masuk ke dalam 1 cm agar terlihat lebih luas ya. Lalu kita gunakan modify untuk merubah garisnya. Kita hapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Oke, kita sudah dapat setengah dari lengan. Lalu kita gunakan mirror ya untuk mendapatkan bagian sebelah kanan. Oke, nah di bagian ini kita tentukan dulu bagian depan dan bagian belakang atau
Oke, lalu pada bagian ini kita beri nama. Oke, kita ambil divider, kita akan membagi lengan ini menjadi 3 bagian pada depan dan 3 bagian pada bagian belakang. Nah, terkhusus ini kita kasih lagi keterangan. Oke, lalu pada titik A ke titik D, kita akan membagi lagi dua. Nah, lalu kita akan menggunakan angel line dari titik A1 ke A2, lalu kita naikkan 2 cm atau 1,5 cm boleh ya. Lalu pada titik ini kita beri nama A3. Kita gunakan angel line dari titik A3 ke titik D, arahkan ke bawah 0,5 cm, sudutnya 90 cm. Lalu kita gunakan modify untuk membentuk garis lingkar kerong lengan bagian depan. Sebelumnya kita putus terlebih dahulu dari titik A ke titik A2, berarti dia sudah terpisah. Lalu kita gunakan modify untuk membentuk garis lingkar kerong lengan sesuai dengan ukuran. Oke, kita sudah dapat bentuk garis lingkar kerong lengan pada bagian depan. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pada bagian belakang. Kita beri dulu keterangan pada titik ini. Lalu kita bagi 2 lagi dari titik A2 ke titik F ya. Lalu kita beri nama, kita beri keterangan A3. Setelah itu lalu kita gunakan angel line dari titik A1 menuju A2, kita arahkan ke atas 1,5 cm, lalu dengan sudut 270. Lalu dari A3 ke F kita arahkan ke bawah 0,5 cm, dan sama dengan yang di belakang kita putus garisnya menuju A2 menuju A3, menuju A2 ya. Lalu kita modify lalu kita hapus garis bantu tadi. Nah, tampak ya garis lingkar kerong lengannya belum luas, kan kita harus luaskan. Kita sambung dengan menggunakan snip curve dari bagian depan dan pada bagian belakang, lalu dibebaskan, didapat lengan. Lalu kita ubah terlebih dahulu garis-garisnya.
warnanya sama seperti tadi. Kita pakai set curve color and type. Oke, selesai membuat pola bagian lengan. Kita perfect. Kita angkat. Ini adalah pola jadi bagian depan, belakang, dan lengan. Demikianlah video tutorial pembuatan pola kebaya Kartini yang dapat saya sampaikan. Semoga langkah-langkah yang telah dijelaskan dapat membantu Ananda dalam memahami proses pembuatan pola dengan lebih mudah dan menyenangkan. Kebaya Kartini bukan sekedar busana, tetapi juga simbol perjuangan, keanggunan, dan warisan budaya yang patut kita lestarikan. Ananda semua, jangan lupa untuk terus berlatih, berkreasi, dan mencintai produk lokal. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam budaya dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.